aku Bidan Lilis, aku adalah fasilitator prenatal gentle yoga serta hypnobirthing, dan aku adalah bidan jaga praktik di salah satu klinik. Oke, hari ini aku pengen sharing ngobrol sedikit terkait pengetahuan kita tentang payudara, mitos seputar payudara. Oke, nggak afdol rasanya ketika ibu yang setelah melahirkan itu banyak tuh pasti yang ngejenguk. Oke, ketika ngejenguk, hal yang pertama biasanya banyak dikatakan adalah terkait ASI. Ya, orang mengatakan bahwa payudara yang besar maka produksi ASINya banyak. Kemudian payudara yang kecil maka produksi ASINya sedikit. Nah, ini yang harus yang harus kita benarkan. Nggak melulu bahwa payudara besar, payudara kecil itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya produksi ASI. Nah, ini yang salah. Kayak akan kita benarkan ya masalah ini. Asli ya, bahwa ketika kita dijudge dari awal kita nggak bisa ngasih ASI dengan dilihat bahwa payudara kita kecil maka produksi ASINya kecil. Ini benar-benar bikin hati down banget, bikin perasaan down banget ya, yang mana kita dari awal udah semangat nih pengen ngasih ASI, payudaranya ASINya udah lancar, tiba-tiba blek dikasih omongan ditumpahin kayak gitu langsung ASINya nggak keluar sama sekali. Nah, ini yang nggak boleh dialami oleh ibu setelah melahirkan. Salah. Oke, padahal teman-teman tahu nggak sih sebenarnya payudara kita ini tuh dibagi menjadi dua jaringan. Yang pertama jaringan lemak, yang kedua jaringan susu. Besarnya payudara kita ini dipengaruhi oleh jaringan lemak. Nah, padahal untuk memproduksi ASI lebih banyak itu kita membutuhkan jaringan susu yang lebih banyak. Semakin banyak jaringan susunya, maka akan semakin banyak pula tempat penyimpanan ASI. Nah, lalu gimana kalau seandainya jaringan susunya sedikit? Berarti tempat penyimpanan ASINya juga sedikit. Apakah ASINya akan sedikit juga? Enggak, salah. ASINya tetap akan banyak. Gimana? Kita ibaratkan itu kayak satu gelas. Nah, satu gelas ini kita isi air full, kemudian kita minum, langsung habis, kemudian kita pengen minum lagi, dan ternyata kita harus ngapain? Kalau seandainya satu gelas yang kosong itu habis, ya harus diisi lagi, tunggu kosong, terus kemudian diisi lagi. Nah, kalau seandainya yang punya jaringan susunya banyak kan enak nih, habis masih ada lagi nih cadangan penyimpanan ASI yang banyak. Tapi ini kasusnya kita cuma punya sedikit tempat penyimpanan si ASI. Kuncinya adalah ketika kita pengen si gelas, si tampungan, si tempat penyimpanannya itu banyak ASI, terisi, nggak kekurangan, ya harus kosong terus dikeluarkan, diminum gitu. Intinya itu. Jadi selama 24 jam full itu ASI kita itu pasti selalu produksi. Ketika kosong pasti akan produksi. Setiap 24 jam full itu akan produksi. Jadi nggak ada istilahnya ASI kosong. Jadi nggak ada istilahnya ASINya sedikit. Karena ketika dikeluarkan, dikosongkan, maka ASI itu akan terus diproduksi. Hebatnya itu, Masya Allah, luar biasa ya. Gitu. Jadi untuk para pejuang ASI jangan menyerah, tetap semangat. Nggak usah didengerin mitos-mitos orang di luar sana. Tutup telinga, mana yang bisa kita ambil positifnya dan mana yang bisa kita buang negatifnya gitu. Jadi mendekaplah terhadap orang-orang, teman-teman yang bisa mensupport kita, terus ngedukung kita untuk selalu ASI. Ayo semangat untuk memberikan ASI. Nah, oke, jadi cukup sekian, itu aja, semoga sedikit membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.